Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmatnya pada kita. Juga alhamdulillah pada sore hari ini insya Allah Ramadan sudah masuk ke hari ke-16. Anak-anak masih lancar semua puasanya ya, insya Allah. Semoga 2 pekan ke depan anak-anak dan kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah puasa di Ramadan tahun ini dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Anak-anak, hari ini kembali kita bertemu dalam ROC kajian sore. Yang tahun ini ROC kita atau Ramadan Online Camp kita mengambil tema sepekan lebih dekat dengan para sahabat. Nah, sahabat Rasulullah itu sebenarnya banyak sekali ya anak-anak ya. Dan sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Ada banyak sahabat yang besar, itu ada 60 sahabat. Namun yang kita bahas dalam ROC kali ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemarin anak-anak sudah menyimak beberapa sahabat yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah. Hari ini bersama Ustadzah Untari insya Allah akan kita bahas salah satu sahabat yang dijamin masuk surga juga oleh Allah, yaitu pasti anak-anak sudah sangat kenal sekali dengan nama sahabat ini, yaitu siapa? Sahabat yang kaya raya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Iya, sahabat Abdurrahman bin Auf. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, juga pada kita semuanya umat Rasulullah. Semoga kita berhak atas syafaatnya di hari akhir. Amin. Baiklah anak-anak, untuk tadi ya sudah Ustazah sebutkan di awal, sore ini kita akan membahas atau Ustazah akan kembali mengingatkan anak-anak tentang sosok sahabat Abdurrahman bin Auf. Anak-anak pastinya sudah pernah mendengarnya, sudah tidak asing lagi nama sahabat Abdurrahman bin Auf. Kira-kira yang terbayang di benak anak-anak kalau mendengar nama Abdurrahman bin Auf itu apa anak-anak? Ya, beliau adalah orang kaya raya yang dermawan, yang mendermakan hartanya di jalan Allah, yang membantu perjuangan Rasulullah dengan segenap apa yang ia miliki, apa yang beliau miliki, tidak hanya dengan hartanya, tapi juga dengan tenaganya, dengan pikirannya, dan semua-muanya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini beliau lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun di mana Rasulullah dilahirkan. Berarti Abdurrahman bin Auf ini usianya 10 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Beliau Abdurrahman bin Auf lahir dengan nama Abdul Amr bin Auf bin Al-Haris, dan setelah masuk Islam, setelah menyatakan hijrah di jalan Rasulullah, Rasulullah memberikannya nama Abdurrahman bin Auf. Dengan diberikannya nama itu, beliau sangat bahagia, sangat girang sekali, dan selalu menyebut-nyebut dirinya adalah Abdurrahman, sehingga orang-orang mengenalnya adalah sebagai Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya dan dermawan. Kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf ini tentu saja tidak lepas dari didikan ayahnya, yang memang sudah sejak awal, sejak lahir ya, sejak kecil, sejak anak-anak, beliau dididik untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya.
Itu adalah ajaran yang ditanamkan oleh ayahnya, sehingga sikap itu melekat pada Abdurrahman sehingga dia dewasa dan dia benar-benar membaktikan dirinya di jalan Allah dengan segenap potensinya. Anak-anak yang Ustazah sayangi karena Allah, ada sebuah kisah yang sangat terkenal atau sangat fenomenal saat itu. Jadi di Madinah saat itu sedang dalam keadaan yang tenang. Ibunda Aisyah, siapa Ibunda Aisyah anak-anak? Iya, beliau adalah salah satu istri Rasulullah yang sangat cerdas, yang hampir menghafal dan memaknai semua hadis-hadis Rasulullah. Nah, Ibunda Aisyah ini suatu saat sedang mengajarkan atau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada masyarakat di Madinah saat itu. Semuanya mendengarkan dengan tenang hingga ada kabar bahwa rombongan atau khalifah dari Abdurrahman bin Auf ini telah memasuki gerbang Madinah dengan 700 ekor unta lengkap dengan barang dagangan dan orang-orang atau pasukan atau rombongan dari Abdurrahman bin Auf. Di situ Ibunda Aisyah menyampaikan kepada masyarakat Madinah, kepada penduduk Madinah saat itu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang karena kebaktiannya, karena kedermawanannya, karena begitu taatnya dengan Allah dan Rasulullah, maka dia termasuk salah satu sahabat yang insya Allah dijamin masuk surga oleh Allah. Mendengar perkataan Ibunda Aisyah seperti itu, salah seorang sahabat berlari menuju ke Abdurrahman yang sedang memasuki Madinah saat itu. Sahabat ini langsung menyampaikan ke Abdurrahman bahwa engkau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Itu kata Rasulullah yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Mendengar perkataan itu, Abdurrahman langsung menemui Ibunda Aisyah. Wahai Ibunda, apakah benar Rasulullah pernah mengatakan itu dan engkau mendengarnya sendiri? Ibunda Aisyah menjawab, iya, aku mendengarnya sendiri. Bahwa engkau, Abdurrahman bin Auf, akan memasuki surga dengan cara merangkak. Mendengar perkataan itu, Abdurrahman bin Auf tidak lantas sombong, tapi dia langsung mempersaksikan, wahai Ibunda dan masyarakat Madinah, ini aku membawa 700 ekor unta lengkap dengan dagangannya dan juga dengan pasukanku. Aku dermakan semuanya di jalan Allah. Aku dermakan untuk fisabilillah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Begitu mendengar bahwa dia adalah salah satu orang yang dijamin untuk masuk surga, maka tidak lantas sombong, tidak lantas berpangku tangan, justru dia semakin menambah ketaatannya kepada Allah. Dengan dia mewakafkan semua yang dia miliki di jalan Allah, di jalan fisabilillah. Dan dalam riwayat tadi yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, bahwa Abdurrahman bin Auf akan memasuki surga dengan cara merangkak, bukan berarti merangkak karena kesusahan, tapi merangkak karena saking begitu dekatnya jarak antara Abdurrahman dengan surga, sehingga dia tidak perlu berjalan, cukup dengan merangkak saja sudah sampai. Betapa dekatnya ya, Masya Allah. Dan anak-anak, Abdurrahman bin Auf ini secara fisik beliau diriwayatkan pada sebuah buku ya, beliau itu memiliki fisik yang gagah, tampan, dan kulit kemerah-merahan, serta ketika berjalan dia agak sedikit pincang karena memang beliau tidak hanya membaktikan dirinya lewat hartanya di jalan Allah, tetapi juga dia selalu mengikuti jihad-jihad di jalan Allah. Beliau ikut perang dari perang Uhud hingga
perang Badar. Dan kenapa tadi Abdurrahman bin Auf ini dia berjalan agak sedikit pincang? Karena beliau terluka kakinya saat mengikuti perang Uhud. Jadi disampaikan di situ dalam sebuah riwayat bahwa Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan 21 luka ketika mengikuti perang Uhud. Itu ya anak-anak, luar biasa sekali kalau kita menyimak atau kita membaca atau kita mendengar kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang terdekat Rasulullah itu luar biasa. Ketika mereka taat kepada Allah dengan ketaatan yang paripurna, dengan ketaatan yang sangat-sangat sempurna. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasulullah ajarkan, selalu mereka ikuti. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk paling baik dalam ketaatan, paling baik dalam mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Mungkin itu saja anak-anak untuk sore ini tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Untuk lebih mengenal sosok beliau lagi, anak-anak bisa membacanya sendiri. Sekarang kan banyak ya untuk bisa membaca. Kalaupun anak-anak belum memiliki buku sahabat, sirah sahabat, anak-anak bisa mencarinya di internet ya. Biar anak-anak ini kan sekolahnya masih online ya, masih sering anak-anak pegang HP dan sebagainya, agar anak-anak pegang HP pun tidak banyak kemudaratannya, tidak banyak kesia-siaannya. Jadi ketika anak-anak pegang HP, ketika anak-anak pengen ngegame, anak-anak bisa memfilter diri, membatasi diri dengan, oh ya, daripada ngegame misalnya, aku mau lihat YouTube tapi lihatnya misalnya sirah sahabat atau sirah Nabi. Aku daripada kebanyakan ngegame yang gak jelas, mendingan browsing tentang cerita Nabi atau cerita sahabat atau apa yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin itu ya anak-anak. Ustazah mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang runtun, kurang bisa diterima oleh anak-anak dengan bahasa ustazah. Nanti anak-anak bisa cari referensi sendiri. Terima kasih, selamat melanjutkan ibadah puasa anak-anak. Selamat berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu. Karena